kami sampai saat ini Pak Kadis memegang kuasa dari karyawan totalnya adalah 42 orang. 42 orang. Nah, sebenarnya pertama adalah kami cukup heran, tapi saya kira memang walaupun saya dengan heran sebenarnya dengan adanya pemberitahuan aksi damai hari ini, unjuk rasa, kok tiba-tiba diundang, tapi nggak apa-apa. Poinnya adalah bagaimana kita sama-sama untuk menyelesaikan ini. Yang pertama barangkali saya harus ungkapkan, kami sebenarnya sudah beberapa kali bertemu. Bu Dirut sendiri kita sudah bertemu dengan informal, membicarakan bagaimana ini. Sudah bertemu juga dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja bareng Bu Dirut. Yang berikutnya sudah bertemu juga Bu Dirut dengan perwakilan karyawan yang kebetulan kami sebagai kuasa hukum memfasilitasi. Kebetulan di kantor saya. Yang berikutnya sudah bertemu juga langsung saya dengan Pak Wakil Wali Kota secara pribadi. Saya komunikasi, lalu dilanjutkan dengan pertemuan resmi diundang Pak Wakil Wali Kota dengan Bu Dirut, Kabak Hukum, dan kami sebagai tim kuasa hukum. Tetapi dengan pertemuan tadi belum ada formulasi atau katakanlah yang sudah menjadi substansi yang bisa menjadi pegangan para pihak. Karena ini adalah persoalan perselisihan hubungan industrial, tentu dia akan memiliki tata cara bagaimana penyelesaiannya. Tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, dengan dasar itu pula maka kami kita sudah sepakat bahwa ini harus kita selesaikan baik-baik. Makanya rangkaian demi rangkaian pertemuan yang sebelumnya sebenarnya Pak Eko, kenapa kita mau dari kuasa hukum? Karena kita ingin melihat hukum itu objektif. Jadi bahkan para karyawan pun selalu kita sampaikan ini harus diselesaikan baik-baik. Tidak perlu gaduh, tidak perlu segala macam. Tapi berikan kepada kami untuk kita selesaikan baik-baik. Itu upaya-upaya dari kami sebagai kuasa hukum yang tentu adalah bagian dari rangkaian bagaimana persuasif itu dijalankan. Harapan kita sebenarnya Bu Dirut tadinya nggak perlu yang begini-begini, kita bisa selesaikan. Tapi menindaklanjuti itu sebenarnya kami pertanggal 1 Agustus 2022 sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita, kami telah melayangkan surat perihal permohonan perundingan bipartit sebenarnya, karena ini kan skema yang disediakan undang-undang bagaimana menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sifatnya adalah bagaimana misalnya bipartit, tripartit, lalu ke pengadilan hubungan industrial. Artinya, kalaupun kita ingin menyelesaikan ini, tentu kan tidak boleh keluar dari rules yang sudah ada. Karena bagaimanapun kita selesaikan ini sebisa mungkin jangan sampai menyisakan persoalan di kemudian hari. Sebenarnya maksud dari surat kami Bu Dirut, kita ingin duduk bareng. Prinsip dari penyelesaian hubungan industrial itu adalah mediasi, perundingan, bagaimana menyelesaikan. Maka undang-undang sebenarnya sudah memfasilitasi itu. Maka kami dari kuasa hukum sebenarnya kenapa bersurat itu, supaya kita bisa duduk bareng, terdokumentasi secara hukum, lalu apa yang bisa kita sepakati. Di situ tadi sebenarnya. Tetapi sayang sekali dari PDJT sendiri tidak menjawab surat itu. Dan kami sudah melakukan permohonan itu 2 kali. Dan bahkan saya langsung komunikasi dengan Bu Dirut. Terkait masalah hari ini sebenarnya kami sangat menyesalkan sebenarnya, karena kami mendapatkan informasi dari para karyawan yang nyata-nyata mereka sudah melakukan sudah memberikan kuasa penuh kepada kami sebagai kuasa hukum, namun mereka mendapatkan undangan untuk adanya pencicilan di BJB
pada hari ini jam 8 sampai jam 10, begitu kira-kira. Sesuai dengan tata krama dan juga aturan hukum perdata. Ini sebenarnya kami dari kuasa hukum tegas mengatakan bahwa ini kami melakukan protes. Kami melakukan protes kepada PDJT. Setuju. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Melakukan protes karena sebenarnya pemerintah kota ataupun dalam hal ini PDJT sudah tahu bahwa memang para karyawan ini sudah memiliki kuasa hukum. Seyogianya harusnya bicaralah dengan kuasa hukum. Begitu Bu Dirut. Jadi karena saya memandangnya adalah ya kita kan saling menghormati. Kami pun profesi kami profesi terhormat yang tentu juga harus dihormati. Namun kemudian untuk hal itu kami sudah melayangkan per hari ini surat dan nanti akan diikuti oleh somasi terbuka, ya, karena ini bagaimana sikap kami untuk merespon hal-hal yang demikian. Saya prinsipnya adalah mungkin para bapak ibu sekalian atau yang mewakili karyawan yang ada di sini, prinsipnya Pak Eko, saya sebagai kuasa hukum dan ditunjuk menjadi tim kuasa hukum, beberapa kali saya sudah sampaikan sebenarnya ini bisa diajak bicara baik-baik. Seperti apa maunya pemerintah? Kita juga pengen melihat realita di lapangan seperti apa. Karena beberapa poin yang saya sampaikan adalah ini kota kita, ini PDJT BUMD kita. Bagaimana, betul atau tidak? Betul. Jadi ini sama-sama teman-teman harus memikirkan bagaimana PDJT. Sama-sama kita memikirkan sekarang posisinya PDJT seperti apa. Itu sebenarnya. Jadi kalau ini ada tindak lanjut dari PDJT sendiri sebenarnya dengan undangan kami Pak, saya kira memang yang hal demikian tidak terjadi. Bisa kita bicarakan baik-baik, kita sepakati. Untuk penutup barangkali, pertama, mereka yang menjadi janggal bagi kami, pertama, mereka diundang untuk datang ke BJB. Kan begitu ya Bu Dirut ya. Ini kan sebenarnya sangat melangkahi terkait masalah aturan penyelesaian hubungan industrial. Karena sudah disediakan undang-undang, ada bipartit. Jadi baiknya adalah, ini sebagai saran saya tidak bisa hanya mengkritik tapi memberikan solusi. Dan saya bertanggung jawab dengan solusi yang saya berikan ini. Kita jalankan sama-sama prosedural yang sudah diatur dalam penyelesaian hubungan industrial. Apa itu? Adalah kita lakukan bipartit sesuai dengan permohonan yang telah kami ajukan. Nanti apa yang menjadi poin-poin yang mau kita sepakati antara PDJT atau dalam hal ini pemberi kerja dan pekerja, di sanalah tempatnya untuk kita dokumentasikan menjadi dokumentasi hukum. Karena saya kira Bapak Ibu sekalian yang karyawan yang ada di sini Pak yang menjadi klien kami, selama saya komunikasi sudah pegang kuasa hampir 3 bulan kalau tidak salah, kita ini diajak bicara bisa Pak. Jadi sebenarnya kami akan menolak segala cara-cara yang di luar dari aturan hukum yang diatur berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Demikian Pak Eko, terima kasih dan jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadishub, Pak Eko, Pak dari Kesbangpol, ada dari Badan Pengawas kami Pak Agus, Bang Roy dari tim kuasa hukum ex-karyawan dan para ex-karyawan PDJT. Jadi saya mau menanggapi pernyataan dari Bang Roy bahwa memang sebenarnya teralat, mohon maaf. Dari tadi sebetulnya saya ingin protes. Saya dan teman-teman sampai hari ini belum ex karyawan, belum ada surat pemecatan sama sekali. Jelas? Tidak, saya bukan ex karyawan. Sampai hari ini saya belum. Pak Bajar, baiknya didengarkan dulu, nanti kita sampaikan. Saya lanjutkan. Jadi begini Bang Roy,
bahwa benar telah terjadi beberapa kali pertemuan adalah bentuk dari itikat baik kami sebenarnya untuk merespon permasalahan masa lalu yang memang tentu harus kami kami perhatikan juga. Dan seperti yang juga pernah kami lakukan sebelumnya Bang Roy, bahwa kami menemui para perwakilan, dan memang saya juga sudah dengan sangat jelas saat itu menyampaikan bahwa kami tetap selalu diwanti-wanti juga oleh pemerintah kota untuk melakukan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban di masa lalu ini tetap jadi suatu harus diperhatikan. Itulah kenapa kami lalu mengundang hari ini. Kalau berbicara konteks salah atau tidak secara hukum Bang Roy, itulah kenapa kami perlu pendampingan hukum. Itu yang juga pada saat pertemuan kita dengan Pak Wakil, dengan tegas dan jelas Pak Wakil sampaikan, karena memang sudah ada kuasa hukum di sini, jadi memang kami pun juga bergerak tidak bisa tanpa pendampingan, dan ditunjuklah saat itu memang bagian hukum, kepala bagian hukum. 2 kali setelah pertemuan itu kami disurati oleh Jawara. Hari yang sama kami terima suratnya, hari yang sama juga kami surati bagian hukum. Gitu Bang Roy sebenarnya. Tapi memang dalam hal ini memang ada mungkin masih dipelajari dan lain-lain. Memang kami belum terima arahan lanjutan untuk merespon suratnya Jawara. Nah itu kira-kira. Kalau terkait undangan hari ini sendiri, memang sebenarnya kami menerbitkan undangan itu hari ini dan untuk hari Kamis. Ada pembayaran cicilan gaji karyawan yang belum terbayarkan. Jadi bagi kami ini adalah hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Roy, karena kan fokusnya Jawara itu terkait status. Pertama itu ya Bang Roy ya, kalau saya tidak salah itu yang pertama yang terkait status, dan juga mungkin hal lainnya menyangkut status itu. Jadi bagi kami ini hal yang berbeda, makanya kami tidak koordinasi dengan lawyer. Pertama itu, yang kedua juga terkait undangan hari ini itu juga sebenarnya ini adalah pembayaran ketiga yang juga sudah dilakukan terakhir sebelum yang sekarang ini adalah tahun 2020. Itu Februari 2020. Jadi memang ini sifatnya melanjutkan sebenarnya Bang Roy. Itulah kenapa kami tidak berkoordinasi dengan lawyer. Kalau terkait kenapa dilakukannya di BJB, lebih kepada kami mencoba mencari tempat yang aman aja, karena memang tidak dimungkinkan kalau kita minta ke semuanya untuk buat rekening BJB, dan kami memposisikan bahwa pembayaran hari ini akan kami berikan secara tunai. Jadi kami cari cara bagaimana caranya alokasi pembayaran ini tetap aman. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi paling itu aja dan konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan nanti kami ada pendampingan yang lebih fokus, jadi untuk merespon tim dari kuasa hukumnya Exped. Terima kasih Vanessa. Jadi ini ada satu tanggapan dari PLT. Ini berbeda apa ini saya, karena saya nggak baca dari Mas Roy kan segala macam, saya nggak baca. Jadi berkenaan dengan tadi Mas Fajar interupsi, karena saya bukan saya juga ketidaktahuan saya kan gitu. Tadi kan dari awal kan saya sampaikan saya newcomer ya kan, ya nanti yang punya data-data kan Mas Agus mungkin bisa menambahkan kalau masalah X atau belum, kalau belum itu seperti apa gajinya, terus berjalan dan sebagainya kan gitu, karena masih tercantum sebagai pegawai. Nah, ini makanya ya pertemuan ini enjoy saja lah dalam konteks, tapi goalnya pasti gitu, nggak usah ya saya mohonkan nggak usah konteksnya meledak-ledak, nggak usah, enjoy tapi goalnya pasti, timelinenya pasti. Tadi bulan by bulan tuh ada progresnya. Ini mau penyelesaiannya dari Dirut mengusulkan, menyarankan ke Pak Wali dengan sesuai skema kemampuannya, nanti pasti ada punya. Dari Pak Wali kebijakannya seperti apa, Pak Wakil seperti apa, dan mungkin Pak Wali, Pak Wakil juga harus minta rekomendasi DPRD kalau itu menggunakan hal substansinya berkenaan dengan APBD. Kalau hal cepat apa BTT dan sebagainya itu kita belum skemanya belum ke arah sana, karena
hal itu adalah nanti dirapatkan oleh tim anggaran dan sebagainya. Tapi pertemuan ini adalah hal substansi yang gayu bersambut mengarah ke sana. Tadi kalau Mas Roy menanya ada undangan hari ini kan berkenaan dengan hal substansi PDJT mengundang ada cicilan, ya kan? Kalau di sini konteks kami adalah Dinas Perhubungan karena kami melaporkan ada informasi teman-teman melakukan upaya damai, kami diamanahi. Ya udah Mas Eko aja yang terima. Oke, saya terima karena saat saya di Pol PP hal ini juga sudah mulai berlangsung riuh rendah saat saya di Dispora segala macam. Tapi secara abstrak saya tahu, tapi secara substansi dalamannya saya nggak tahu. Nah ini masalah ini memang mudah-mudahan sebelum Pak Wakil berakhir semuanya akan tuntas gitu loh. Nanti jangan sampai nanti nggak tuntas dengan aturan main yang disampaikan Mas Roy tadi.